Oke, selamat pagi anak-anak kelas RPL. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Nah, jadi hari ini Ibu akan memberikan tutorial berupa video ya, berupa video. Jadi, untuk saat ini kita akan bahas mengenai latihan soal yang sudah diberikan pada hari Senin. Oke, ini dia latihan soalnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, pertanyaannya, apa itu primary key? Apakah setiap tabel wajib memiliki primary key? Apa itu foreign key? Jadi pembahasannya seputar primary key dan foreign key ya. Mengapa Ibu memberikan materi seperti ini atau latihan soal seperti ini? Karena nanti konsep primary key dan foreign key ini benar-benar akan kalian butuhkan pada saat join tabel. Kalian harus benar-benar tahu foreign key-nya di mana, yang menjadi primary key siapa. Nah, itu fungsinya di sana. Oke. Nah, primary key jadi dari beberapa tugas sudah Ibu baca. Jadi sudah benar semua. Untuk primary key sendiri, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan berarti kunci utama. Kalau kunci utama itu seperti apa sih? Fungsinya itu buat apa sih, tujuannya ada primary key? Nah, jadi begini, suatu atribut atau atribut dari suatu benda itu pasti tentu ada hal yang membedakan antara dirinya dengan yang lain atau antara benda yang satu dengan yang lain. Jadi memiliki keunikan tersendiri. Nah, konsep primary key inilah yang menerapkan konsep keunikan tersebut. Jadi membedakan jika dalam database dia membedakan antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya. Jadi contohnya ya seperti inilah misalnya. Tiap-tiap siswa dimanapun itu pasti tentu memiliki sebuah nomor induk. Nah, nomor induk ini antar siswa yang satu dengan siswa yang lain dari seluruh sekolah tentunya memiliki NIS yang berbeda. Nah, sehingga apa? NIS inilah yang menjadi atribut yang bersifat unik. Karena dia bersifat unik, maka dia menjadi primary key di sini. Begitu. Itu ya, jadi primary key dalam basis Nata. Jadi dia adalah kunci utama yang membedakan antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya. Intinya konsepnya itu saja. Jadi primary key identik dengan unik. Jadi kalian harus analisa dulu kira-kira dari suatu tabel kolom mana sih yang bisa dijadikan sebuah primary key, kolom mana sih yang sekiranya dia bersifat unik. Nah, maka itu bisa dijadikan primary key di sana. Kemudian apakah setiap tabel wajib memiliki primary key? Nah, setiap tabel memiliki primary key tergantung ya dari seberapa sering digunakannya tabel tersebut. Jadi ada beberapa kasus yang memang tabelnya tidak memiliki primary key. Karena apa? Dalam tingkat urgensinya memang tidak begitu banyak tampilnya atau tidak begitu banyak diakses ya. Nah, begitu. Berbeda kalau memang dia benar-benar dari setiap transaksi itu dia muncul. Tabel itu akan muncul. Jadi misalnya sebagai contoh yang benar-benar muncul itu seperti tabel siswa yang sering muncul ya. Dalam sebuah transaksi, misalnya sistem informasi pembayaran SPP, itu tabel siswa akan selalu muncul ya. Kaitannya kan orang harus tahu siswa yang mana yang membayar SPP. Apakah SPP-nya sudah ditransfer atau belum misalnya pembayarannya. Nah, sehingga apa? Perlu di dalam tabel siswa itu memiliki sebuah kolom yang menjadi primary key di sana. Begitu. Jadi tergantung dari penggunaannya. Seberapa sering dia digunakan tabel itu. Gitu. Kalau kalian rasa, setelah kalian analisa ternyata tabel itu memang benar-benar sering transaksi begitu, sering digunakan, maka dia wajib menggunakan primary key.
gitu. Kemudian apa itu foreign key? Nah, foreign key itu adalah kunci asing. Kalau diterjemahkan kunci asing. Jadi maksudnya begini, primary key yang ada pada tabel utama itu muncul pada tabel yang lain. Nah, primary key yang ada pada tabel utama itulah yang menjadi foreign key di sana. Sebagai contoh, ada tabel siswa dan tabel pembayaran. Nah, di tabel siswa itu terdapat primary key yaitu ID siswa atau nomor induk siswanya. Nomor induk siswa ini muncul pada tabel pembayaran. Nah, nomor induk siswa yang ada di tabel pembayaran ini menjadi foreign key. Gitu konsep foreign key. Jadi dia adalah kunci asing. Primary key yang berada di tabel lain gitu, yang jadi tamu gitu ya, kunci tamu dia lah. Primary key yang ada di tabel lain gitu, nongol dia di tabel lain, nah itu dia disebut dengan foreign key. Tapi di sana posisinya harus jadi primary key ya, di tabel utamanya begitu, di tabel rumahnya lah kalau dibilang. Nah, itu foreign key. Oke. Itu soal nomor 2. Perhatikan gambar 3 buah struktur tabel. Nah, ini namanya struktur tabel ya, biar kalian tahu ya. Ini strukturnya. Kenapa dibilang struktur tabel? Karena di sini dijabarkan strukturnya. Ada username, password, beserta dengan tipe data dan panjang dari tipe datanya sendiri. Di sini ada 3 tabel, tabel admin, tabel berita, dan tabel kategori. Pertanyaannya adalah, apakah di sini ada yang menjadi primary key gitu kalau nggak salah kan ya? Nah, apakah ketiga tabel di atas memiliki kolom atau field yang menjadi primary key? Jika iya, sebutkan nama field atau kolom yang menjadi primary key. Jawabannya adalah iya ya. Kalau kalian menemukan bentuk tabel seperti ini, lihat saja ya di depannya ini. Kira-kira ada yang bentuknya, kira-kira ada simbol kunci nggak? Nah, ini kan ada simbol kunci nih. Ini simbol kunci, ini simbol kunci, ini simbol kunci. Maka bisa dikatakan dia memiliki primary key. Jadi primary key-nya apa saja? Di tabel admin, primary key-nya adalah username. Di tabel kategori, primary key-nya adalah ID kategori. Dan di sini di tabel berita, primary key-nya adalah ID. Gitu. Jadi dia di kolom ID. Ini di kolom ID kategori, ini di kolom username yang menjadi primary key-nya. Nah, ini database-nya namanya database portal berita. Nih. Ini nama database-nya, portal berita, portal berita, ini portal berita. Gitu. Dan pertanyaan kedua, tabel di atas memiliki satu buah foreign key pada tabel berita. Menurut Anda, pada kolom atau field manakah yang menjadi foreign key tersebut? Dan apa maksud dari simbol garis berwarna kuning yang menghubungkan tabel kategori dengan tabel berita? Tabel berita. Oke, di sini yang menjadi foreign key adalah yang ada pada tabel berita. Kira-kira yang mana sih? Nah, jadi kalau diberikan bentuk struktur tabel seperti ini struktur tabel yang memang default diberikan oleh MySQL, itu dia yang menjadi foreign key di sini adalah ID kategori. Jadi bisa dilihat adanya bentuk tagar. Nah, tagar begini ya. Crash, simbol crash ini. Nah, ini dia adalah foreign key di sini. Sehingga apa? Di tabel berita terdapat satu buah foreign key yaitu ID kategori. Kemudian yang warna kuning ini apa sih? Garis kuning ini gitu. Nah, garis kuning ini menunjukkan bahwa adanya hubungan atau relasi antara tabel berita dengan tabel kategori. Mengapa demikian? Karena primary key-nya, yaitu yang ada di ID kategori, ID kategori ini muncul pada tabel berita dengan nama yang sama ya, ID kategori. Jadi di sini primary key yang ada pada tabel kategori itu menjadi foreign key pada tabel berita pada kolom ID kategorinya. Sehingga apa? Dia berrelasi di sini. Jadi kalau kalian bertemu dengan struktur tabel dan kalian melihat adanya garis-garis seperti ini, misalnya dari sini ke sini, itu berarti ada hubungan atau relasi antara dua tabel tersebut. Gitu. Kemudian soal nomor 3, Dora adalah seorang database administrator, kemudian dia mendapat tugas untuk membuat sebuah tabel siswa. Berikut adalah query tabel yang sudah dibuat oleh Dora. Oke, ini query tabel yang dibuat oleh Dora ya. Nah, kalian disuruh untuk menambahkan primary key-nya. Jadi silahkan jika kalian scroll lagi ke atas di materinya, itu terdapat 3 cara untuk menambahkan primary key. Jadi ini, ada name, char, kemudian di sini dia nambahin primary key-nya. Primary key baru name. Jadi di sini name
yang menjadi primary key. Kayak di sini ditulis primary key name, atau dengan cara ini, name char not null primary key. Ini cara kedua. Nah, cara ketiga, alter table mahasiswa, add constraint, nama constraint, primary key, nama kolomnya. Nah, dari ketiga cara ini sebenarnya yang paling sering digunakan adalah dua yang ini. Jadi ada yang pakai primary key, terus nama kolom yang akan jadi primary key, atau dia langsung nambahkan kata not null primary key pada saat nulis ininya, pada saat mendefinisikan kolomnya atau fieldnya, begitu. Jadi cara manapun kalian bisa gunakan. Nah, itu kira-kira pembahasan dari latihan soal pada saat hari Senin. Oke, untuk selanjutnya, jadi Ibu langsung saja. Nah, kita akan belajar tentang fungsi-fungsi yang ada pada MySQL. Jadi silahkan kalian buka modul kalian, itu ada di halaman 17. Jika di sini dilihat definisi dari fungsi, fungsi merupakan suatu rutin khusus yang disediakan oleh MySQL untuk melakukan manipulasi suatu data. Fungsinya untuk manipulasi data. Nah, di sini ada fungsi string ASCII. Nah, kalau kalian belajar tentang sistem komputer, tentang kode ASCII, kalian akan belajar tentang sistem bilangan di sini. Jadi tiap-tiap huruf itu memiliki kodenya. Contohnya huruf A itu kodenya 97 begitu. Terus ada kata teks, itu totalnya adalah 84 gitu. Kalian bisa coba-coba di sini. Misalnya Ibu coba select ASCII basis data. Oke. So, kalian lihat di sini ASCII basis data itu adalah 98 di sini. Jika dikonversikan ke bentuk kode ASCII-nya, itu dia 98. Nah, itu demikian. Silahkan bisa dicoba-coba di rumah. Ada ASCII, ada char-nya. Hasilkan nilai string berdasarkan kode ASCII yang dituliskan dalam parameternya. Jadi 65, 78, 84, 65. Ini hasilnya ANTA. A itu dia 65 kode ASCII-nya. N itu kode ASCII-nya 78, T kode ASCII-nya 84. Ada length untuk mendapat panjang sebuah string. Kata database panjangnya adalah 8. Kalau kalian hitung di sini memang jumlahnya 8 dia. Kemudian ada concat. Concat ini fungsinya untuk menggabungkan sebuah kata menjadi kalimat. Misalnya Ibu kasih contoh select concat aku cinta itu, kemudian ini basis data. Aku cinta basis data. Nah, ini dia. Jadi dia menggabungkan kata aku, kata cinta, kata basis, kata data menjadi aku cinta basis data, menjadi sebuah kalimat di sini. Gitu kira-kira. Ada insert menghasilkan string X yang telah diganti isinya dengan string Y mulai dari posisi Y sebanyak Z. Nah, ini bisa kalian coba-coba. Nah, ini dia adalah fungsi-fungsi yang sifatnya global. Jadi Ibu tidak akan bahas semuanya. Silahkan kalian buka SQL kalian coba ini satu-satu. Kalian gunakan contoh-contoh ini. Jadi tidak perlu takut, saya harus pakai database yang mana, Bu. Nah, ini dia fungsinya sifatnya global. Nah, kemudian ada fungsi tanggal. Format tanggal itu pasti tahun dulu kalau di komputer ya, kemudian months, bulannya, habis itu tanggalnya, jam, hours gitu. Ada menitnya di sini, ini secondnya ya, detiknya. Nah, ini dia simbol-simbol formatnya. Nama bulan secara penuh, nomor bulan, nama bulan disingkat. Cure date, menampilkan tanggal sekarang dari sistem. Soalnya sekarang jam berapa sih gitu, di sistem tuh jam berapa sih, kita bisa pakai cure time. Oke, jam 16.30 berarti sekarang sudah jam 4:30 sore. Di komputer Ibu itu menunjukkan jam 4:30 sore. Itu menggunakan cure
time, current, dari kata current, waktu saat ini gitu. Kemudian ada current timestamp, menampilkan waktu saat ini, tanggal dan jam. Jadi ini lengkapnya, current timestamp. Misalnya ini select current timestamp. Nah, oke. Jadi sekarang tanggal 1 April jam 16.31, 16 jam 16 menit ke 31, detiknya detik ke-6. Tanggal 1 April 2020. Itu dia. Select current timestamp. Konversi data tanggal sesuai dengan format yang diinginkan. Nah, Ibu mau konversi tanggal gitu. Pakai date format ya. Jadi misalnya begini. Kita kan defaultnya kalau current date gitu. Kita formatnya current date adalah begini kan. 2020 jadi tahun dulu, bulannya, baru tanggalnya. Nah, Ibu mau ganti biar tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Caranya gimana? Nah, pakai perintah format date yang tadi. Di select ke format yang tadi, ini ya, select date format, formatnya yang awalnya 2020 04 01, Ibu mau ganti jadi format hari, itu D, format hari, itu D, kemudian format bulannya itu M, setelah itu baru format tahunnya, persen Y. Nah, kita coba. Oke, error. Oke, ini Ibu lupa tanda petik di sini. Nah, 9. Oke, ini dia. 1 April 2020. Bisa kalian lihat. Ini dia hasilnya. Tanggal 1 bulan April tahun 2020. Oke, kalau Ibu hilangin komanya biar dia ya pakai spasi saja. 9 lagi, nah ini dia. Kelihatan kan? Terus yang persen-persen ini dapat dari mana, Bu? Nah, yang persen-persen ini dapat dari mana? Gitu. Yang persen-persen ini dapat dari mana? Ini sudah ada di sini tadi ya. Kalau kalian perhatikan ini. Nah, ini. Simbol format persen M, nama bulan secara penuh. Persen M kecil nomor bulannya. Jadi kalau Maret, namanya Maret, nomor bulannya pasti 03 nanti yang keluar. Nah, ini silakan. Jadi menggunakan ini ya, ini sudah ada listnya untuk format tanggal. Begitu. Kemudian ada untuk jam, bulan, tahun, kemudian menit juga, waktu juga untuk nampilin waktu. Kayak ini dia. Select second dari jam 10.20 saya mau nampilin detiknya aja dari 11. Ini nampilin menitnya aja, ini nampilin jamnya. Jadi ini untuk nampilin tahunnya aja dari 19 April 2012 saya mau nampilin tahunnya aja. Nah, ini akan muncul nanti gitu. Jadi benar-benar fungsinya untuk memanipulasi dan untuk memfilter suatu data. Oke, itu udah tadi fungsi yang secara umumnya. Dan ada fungsi agregat di sini. Fungsi agregat ini sama seperti aritmatika yang ada pada Excel. Jadi ada sum, average, max, min, count. Kemudian ada fungsi aritmatikanya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian siksa atau modulus. Nah, ini dia. Nah, kita coba dulu yang sum. Yang sum dulu ya. Select sum. Oke, sebelumnya Ibu lupa. Ibu akan gunakan database dulu. Jangan lupa use database-nya dulu. Use Optic. Ibu akan gunakan database Optic. Oke, udah. Sukses ya, nggak ada error. Kalian bisa lihat di sini. Sukses.
Optik, kemudian Ibu mau tampilin tabelnya apa aja. Nah, ini dia tabelnya yang ada pada database Optik. Barang, jenis, merek, penjualan item, temporary penjualan, dan user. Gue mau nampilin barang aja. Select, bintang, from, barang. Oke, udah, ini dia. Ada kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, nama jenis, ukuran, merek, stok. Jadi, Ibu akan menjumlahkan harga belinya. Kita nggak perlu kalkulator ya, nggak perlu ngambil kalkulator. Jadi Ibu mau jumlahin ini ditambah ini, pokoknya ini ditambah gitu. Ini juga ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Tuh. Jadi kita bisa gunakan perintah sum. Select, sum, harga beli, tampilkan nama kolomnya, harga beli, from, nama tabelnya, tabel, barang. Kita F9 di sini. Oke, ini dia totalnya semua tadi. 1.510.004 itu di belakangnya. Ini dia total harga belinya menggunakan perintah sum ya. Ini itu dia perintahnya. Tuh. Select sum untuk menjumlahkan seluruh data harga beli. Tuh. Kalian nggak perlu bikin kolom baru lagi, tinggal menggunakan fungsinya aja. Setelah itu ada average, rata-rata. Select, average, harga beli. Saya mau cari rata-rata harga belinya. Kita pencet, nah dia totalnya, rata-ratanya. 167.778,2 itu average, rata-rata. Kemudian ada maksimal, max, nilai maksimum, nilai paling tinggi. Select max. Jadi harga beli paling tinggi itu berapa sih gitu. Kita pakai fungsi max. From barang. Oke, harga paling tinggi, harga beli paling tinggi itu adalah 500.000. Ini dia. Udah ketahuan. Kemudian min, harga paling kecil ya. Saya mau cari harga paling kecilnya berapa sih harga belinya. Harga beli, kemudian from barang. 4 dia. Dia ada 4 di sana harga belinya. 4 rupiah maksudnya di sini. Gitu. 4 rupiah. Ada count untuk menghitung jumlah record dari suatu kolom atau tabel X. Untuk menampilkan jumlah recordnya, jumlah barisnya gitu. Select count. Nah, itu ada bintangnya. From barang. Maka ada 9. Ada 9 ya, ada 9 record. Benar nggak ada 9 record? Kita cek aja lagi. Nah, coba hitung. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9 record. Jadi kita pakai select count di sini. Select count bintang from barang. Nah, dia langsung menampilkan jumlahnya ada 9 record. Gitu. Dan lanjut ke fungsi aritmatika, ada penjumlahan. Untuk menjumlahkan dua buah data numerik, pengurangan untuk mengurangkan dua buah data numerik, perkalian untuk melakukan perkalian dua buah data numerik, pembagian
untuk melakukan pembagian dua buah data numerik. Pembagian sisa untuk mendapatkan sisa pembagian dari suatu operasi pembagian bilangan numerik. Nah, ini contohnya, select 24 plus 2 S jumlah, 24 min 2 S lisik, 24 kali 2 S perkalian, 24 bagi 2 S pembagian, 24 bagi 5 S modulu. Tuh. Nah, ini bisa kalian ikuti dia. Jadi ya. Oh, Ibu nampilin di sini 9. Select misalnya 8 plus 2 S jumlah, koma 8 kurang 2 S kurang pengurangan penjumlahan, habis itu 8 dikali 2 S perkalian, baru 8 dibagi 2 S pembagian, gitu ya. Kemudian ini juga 8 mod 2 S modulusnya. Coba jalankan, ini dia. Ini dia hasilnya. Penjumlahan 10, pengurangan 6, perkalian 16, pembagian 6. Kalian bisa menggunakan perintah select seperti ini untuk membuat sebuah tabel baru. Kalian tidak perlu, di sini kalian tidak perlu bikin tabel baru lagi, tapi kalian bisa menggunakan S, perintah S di sini. Kalian buatkan kolom bayangan. Di sini kolom bayangan itu adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Ini tidak akan disimpan di database karena sifatnya temporary. Dia bukan data yang disimpan ya, tidak ada perintah insert data ke dalam database di sini. Jadi dia hanya menampilkan saja sifatnya karena menggunakan perintah select. Nah, ini kolom-kolom bayangannya. Kalian tidak perlu bikin database gitu. Itu ya kira-kira. Ini dari fungsi aritmatikanya. Itu tadi kira-kira fungsi aritmatik. Ada fungsi sistem atau database yang sedang digunakan. Press insert do, nampilkan info data terakhir yang digenerate oleh MySQL pada kolom bertipe. Auto incrementation user, nampilkan informasi pemakai yang sedang melakukan akses ke database. Ini fungsi sistemnya. Silahkan dicoba-coba. Oke. Nah, ini kalian silahkan kerjakan latihannya. Pertama, tampilkan string praktikum pemrograman yang telah diubah menjadi string platform rock. Tampilkan string Garabar dalam string Nusa Tenggara Barat. Tampilkan posisi string STMK dalam string nama kampus SMK Bumi Gora. Tampilkan tanggal waktu dengan format sebagai berikut. Oke, silahkan dikerjakan dari nomor 1 sampai 7. Kemudian jangan lupa jawabannya di submit ya. Setelah itu nanti kita akan masuk ke join. Perintah join. Jadi kita sudah mulai masuk ke join tabel. Oke, bagaimana kira-kira? Kira-kira ada pertanyaankah sejauh ini? Jika ada yang bertanya, silahkan komen ya. Silahkan komen. Silahkan bisa di WA, bisa WA Ibu, atau bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Gitu. Nah, nanti silahkan dikerjakan ini latihan soalnya. Oke, Ibu akan coba beri contoh pada soal nomor 1.
tampilkan string praktikum pemrograman yang telah diubah menjadi string prak pemrok gitu. Kira-kira ini menggunakan fungsi yang mana sih? Oke, jadi dia menggunakan fungsi yang ini. Fungsi yang insert ya. Fungsi yang insert x, y, z, j yang ini. Menggunakan fungsi yang ini. Nah, bagaimana caranya? Oke, jadi begini caranya. Kita harus menulis kata praktikum pemrograman ini, hanya saja tampilannya setelah kita execute harus seperti ini. Prak pemrog. Nah, jadi begini caranya. Jadi begini ya caranya ya. Select insert praktikum pemrog praktikum. Nah, itu. Kemudian dia harus kita pangkas itu modelnya. Jadi menggunakan di sini angka 6 dan 6. Kemudian sini Ibu tulis pemrog. Nih, jalankan. Sini Ibu kasih spasi, dijalankan. Nah, ini dia hasilnya. Prak pemrog. Coba Ibu tulis di sini pemrograman. Jadi hasilnya adalah prak pemrograman. Sementara diminta adalah pemrog kan. Nah, ini dia. Gitu caranya. Jadi menggunakan perintah select insert. Nah, kenapa bisa begini? Nah, konsep insert XYZ itu kan seperti ini. Kalau kalian baca. Ya, perintah XYZJ ini menghasilkan string X yang telah diganti isinya dengan string J mulai dari posisi ke Y sebanyak Z. Nah, ini kalau contohnya dia menggunakan kata database. Menggabungkan kata database dan where. Tapi outputnya dia minta data where. Nah, ini outputnya. Tapi dia dari data where ini diperoleh dari ini, database dan where, kata where. Sehingga hasilnya nanti adalah data where. Gitu. Caranya bagaimana? Menghasilkan string X. Jadi kalian lihat polanya, insert X, Y, Z, J. Nah, di sini ada kata database, 5, 4, dan where. Jadi, untuk menghasilkan data where, berarti dia harus mengambil kata datanya saja kan? Dia harus mengambil kata data saja. Data itu berarti ada sampai di hitungan ke-4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti base-nya itu dihilangkan. Nah, base ini yang dihilangkan dia. Base itu huruf B dimulai di data ke-5. Jadi, urutan ke-5, posisi ke-5. Maka dari itu, Y-nya mulai dari posisi ke Y, di posisinya posisi ke-5. Mengapa? Karena huruf B berada di posisi ke-5. Kemudian angka 4-nya itu menunjukkan Z, sebanyak Z. Sebanyak 4. Apanya 4? Ininya, hurufnya. Jadi menghasilkan string X, menghasilkan string data where yang telah diganti isinya dengan string where, isinya diganti dengan kata where, mulai dari posisi ke-5, karena huruf B dimulai dari posisi ke-5, itu sebanyak 4. Jadi sebanyak 4. Yang diganti itu sebanyak 4.
4 ya. Sehingga apa? Database-nya jadi 54. Sebanyak 4. Base kan ada 4 kan? Jadi diganti sebanyak 4. Gitu kira-kira. Bisa dipahami? Nah, kalau di sini menghasil dari kata praktikum pemrograman. Tapi biar hasilnya adalah pemrok, kan begitu. Nah, berarti menyisipi kata pemroknya. Nah, di sini praktikum kalau dihitung kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di ke-6 ini kan. Ini ke-6 berarti di ke-6 sudah mulai dirubah. Di sini ditulis 6. Nah, 6 yang ini dari kata pemroknya. Pemrok ini ada sebanyak 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Di sini. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Jika ada silahkan komen di kolom komentarnya. Itu untuk nomor 1. Jadi nomor 1 sudah Ibu bahas ya. Silahkan kalian lanjutkan dari nomor 2 sampai nomor 7. Oke, di sini bisa kita coba-coba ya. Nah, ini kan kalau kita jalankan pemrok. Nah, ini kalau coba Ibu rubah jadi angka 1, apa yang terjadi? Kira-kira ada yang bisa membayangkan nggak outputnya seperti apa? Jadi kalau ini Ibu execute, ya hasilnya ini. Pemrokum. Jadi maksudnya apa? Nah, jadi sebenarnya yang dipindah itu yang ini ya. Jadi di ralat yang tadi. Oke, ralat yang tadi. Jadi karena 1, berarti yang diganti itu hanya 1 aja. Jadi hanya huruf I saja yang hilang. Sisanya itu akan dibawa ke belakang sini. Nah, kira-kira bisa dimengerti nggak? Ini posisinya, ya. Ini posisinya. Jadi 6 itu adalah posisinya. 1 itu adalah banyaknya. Dia hilang gitu. Nah, di situ kan sudah jelas di posisi ke-6 itu adalah huruf I. Di kata praktikum posisi ke-6 adalah huruf I. I itu dihilangkan. Sehingga apa? Nah, karena hanya 1 huruf saja, maka sisanya yang kum itu akan dibawa ke belakang. Pemrokum. Gitu. Jadi harusnya berapa di sini? Harusnya bisa ini ya, bisa 4 atau bisa 5. 6 juga tidak masalah, dia pasti akan hilang. Nah, praktikum pemrok. Jadi pemrok di hasilnya. Kalau pakai 6 sama 5 hasilnya juga sama, pemrok. Gitu. Ya, kira-kira sampai di sana penjelasan dari Ibu. Jika ada yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa WA Ibu. Kemudian jangan lupa dikerjakan ini latihan soalnya. Dan disubmit di Google Classroom. Jadi kalian kerjakan dari nomor 2 sampai nomor 7. Silahkan, ini latihan soal ya. Kalian tinggal gunakan ini fungsi-fungsi yang sudah ada di sini. Oke, sekian dari Ibu. Selamat pagi, selamat belajar, dan tetap jaga kondisi agar tetap sehat.